Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pagi ini bersama saya Yefta Cahya Basuki STH SPD dalam program online mimbar gemar GSCA Peniel Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung, hari Senin tanggal 1 Juni 2026, di mana kesempatan pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama melalui bagian firman Tuhan yang kita akan baca di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Melalui pembacaan ayat firman Tuhan ini, saya memberikan tema yaitu iman yang mendatangkan kebersandaran pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kata iman, kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan dalam bahasa Yunani disebut pistis atau disebut juga dengan popestheis. Jadi iman, kepercayaan, kebersandaran kepada Allah disebutkan dalam kalimat Yunani itu pepotheis eiston theon. Apa yang disampaikan oleh kitab Amsal berkaitan dengan keberadaan kita sebagai umat Tuhan yang harus memiliki iman, kebersandaran kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber jawaban di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kita mengingat kembali peristiwa Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh menerima perintah dari Tuhan untuk membuat suatu bahtera yang ukurannya, standarnya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi uniknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana Tuhan tidak memerintahkan membuat bahtera itu ada kemudinya. Itu yang menjadi keunikan yang tidak pernah umat Tuhan pertanyakan. Ya, mungkin saat ini kita bersama-sama boleh bertanya-tanya, kenapa ya sebuah kapal yang begitu besar tidak ada kemudinya. Ketika Tuhan turunkan air hujan deras dengan badai topan yang begitu berat yang melanda bahtera Nuh, maka keluarga Nuh di sana berada di dalam kapal itu tanpa ada arah yang jelas tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali menoleh ke belakang dengan kondisi keberadaan kita yang saat ini juga mungkin menghadapi banyak pencobaan, banyak tantangan, banyak masalah yang kita hadapi. Begitu berat karena dunia yang tidak bisa menjanjikan akan kehidupan kita. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara harus kembali melihat Alkitab yang kita baca pagi ini, yaitu di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang 5 tadi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Nuh pada waktu itu dikondisikan oleh Tuhan tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, tidak bersandar pada kekuatannya sendiri, ya, tetapi dikondisikan oleh Tuhan untuk Nuh bersama keluarganya memiliki kebersandaran, pasrah
seutuhnya kepada Tuhan, sehingga otoritas kuasa Tuhan itu dinyatakan ketika Nuh bersama keluarganya ada di dalam bahtera itu. Kemana bahtera itu mau bersandar, semuanya bergantung pada kehendak Tuhan. Demikian juga pagi hari ini kita akan belajar di dalam kehidupan kita menghadapi dunia yang tidak menentu dengan berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Tentunya kita harus berfokus kepada Tuhan, memiliki iman, memiliki keyakinan, memiliki kebersandaran kepada Tuhan, di mana pepotes eis tonteon harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yesus Kristus sebagai sumber jawaban di dalam kehidupan kita. Apapun alasannya, apapun kondisinya, keberadaan kita, Yesuslah satu-satunya sumber jawaban di dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui berkat firman Tuhan pagi ini menguatkan setiap kehidupan kita, dan pesan Tuhan kepada kita, ya, kita akan belajar bersama-sama pesan ini. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah hidup tetap beriman dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, melainkan hidup lebih bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, percaya dan yakin bahwa Tuhan kita adalah setia dan sanggup memberikan jalan keluar untuk kita mampu mengatasi semua masalah dan pencobaan. Yang ketiga, dalam setiap kelemahan dan ketidakberdayaan kita, disitulah kuasa Tuhan dinyatakan secara sempurna. Ya, Rasul Paulus menuliskan ayat ini dengan tegas dan jelas, ya, bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, di dalam surat 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-5a. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pagi ini, dan setiap kegiatan kita selalu diawali dengan membaca firman Tuhan secara rutin, supaya iman kita semakin dikuatkan oleh Tuhan, dan setiap pelayanan kita semakin diberikan hikmat oleh Tuhan. Kiranya nama Tuhan tetap diagungkan dan dipermuliakan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kawanan domba-domba kecil-Mu yang selalu berharap bersandar akan Tuhan. Kiranya dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap kegiatan pelayanan kami boleh mendasari hidup kami dengan kuasa firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami sehari demi hari, Roh Kudus yang selalu memperbaharui hidup kami, Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang menguatkan kami sampai akhir hayat hidup kami. Tuhan melihat iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.